biografi seorang tokoh Islam yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Apakah teman-teman di sini sudah ada yang tahu siapa itu Jamaluddin Al-Afghani? Yuk simak video ini. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang silsilah keluarga dari Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkapnya Jamaluddin Al-Afghani karena berkebangsaan Afghanistan, sehingga di belakangnya dicantumkan nisab negeri tersebut, yaitu Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di As'ad Abad. Ayahnya bernama Sayyid San dan memiliki gelar Sadr Al-Husnaini, sedangkan ibunya bernama Sukayyan Baghiyu. Ya, kembali lagi dengan saya Farzuha. Di sini saya akan meneruskan cerita Jamaluddin Al-Afghani. Sejak kecil, ayah Jamaluddin Al-Afghani mengajarkan mengaji bahasa Arab, ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta akhlak dan tasawuf. Al-Afghani bersama keluarga menetap di Teheran untuk menuntut ilmu pada seorang alim Syiah yaitu Al-Qasid Shadiq. Kemudian ia belajar ke An-Najaf di Irak, pusat perguruan Syiah, dan selama beberapa tahun menjadi sarjana Syiah bernama Murtada Al-Ansori. Setelah menguasai disiplin ilmu, ia berkelana ke India. Kemampuannya berbicara dan pengetahuannya yang dalam membuatnya memukau banyak orang. Ia orator yang tangguh, mendorong rakyat India untuk bangkit melawan kekuasaan Inggris. Oke, yang ketiga kita masuk di pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Nama Al-Afghani sering identik dengan dua gerakan yang secara gentar ia serukan. Yang pertama adalah nasionalisme yang dikampanyekan terutama di Mesir dan di India. Untuk menentukan kolonialisme ada juga pan-islamisme atau persatuan negara-negara Islam. Nasionalisme adalah semangat atau perasaan kebangsaan, cinta terhadap bangsa dan tanah air. Jamaluddin Al-Afghani membentuk rasa nasionalisme dengan cara mengajak penduduk dan masyarakat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Bentuk dari rasa nasionalisme adalah rasa bangsa menjadi warga negara Indonesia, melestarikan budaya-budaya tanah air Indonesia, mencintai tanah air dengan segenap hati tanpa menjelekkan negara lain. Islamisme merupakan ide pembaruan Al-Afghani dalam bidang politik. Ide ini mengajarkan agar semua umat Islam di seluruh dunia bersatu untuk membebaskan mereka dari perbudakan asing. Bersatu bukan berarti leburnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, tapi mereka harus mempunyai satu pandangan hidup dalam pengertian yang luas. Pan-Islamisme berarti solidaritas antara seluruh Muslim di dunia internasional, memperbaiki akidah Islam. Jamaluddin berusaha memperbaiki akidah umat yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan akidah Islam yang benar menurutnya. Penyimpangan dari akidah Islam membuat umat Islam tidak mampu menjadi manusia yang terhormat. Untuk mencapai pembaruan ini, umat Islam harus dibersihkan dan kepercayaan tahayul. Rukun iman harus menjadi pandangan hidup, memerangi hawa nafsu jahat dan menegakkan disiplin. Dari penggambarannya yang luas, wawasannya yang bertambah sehingga ia bisa menyimpulkan penyakit kronis yang menggerogoti umat Islam, diantaranya 1. Absolutisme dan despotisme penguasa muslim. Absolutisme berarti sebuah bentuk pemerintahan tanpa undang-undang dasar atau bentuk pemerintahan dengan semua kekuasaan terletak di tangan penguasa. Despotisme adalah bentuk pemerintah dengan suatu penguasa, baik individu maupun oligarki yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Yang kedua, sikap keras kepala dan
kelatar belakangan umat Islam dalam sains dan peradaban. Yang ketiga, menyebabkan pemikiran korup dan merusak cara berpikir seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat. Takhayul adalah suatu yang hanya berdasarkan hayalan belaka. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tetapi dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam periode setelah beliau wafat. Kufarat adalah berarti kepercayaan yang bukan berasal dari ajaran Islam yang meliputi cerita rakyat, ramalan, dan pemujaan. Yang keempat, kolonialisme dan imperialisme bangsa barat. Kolonialisme adalah penguasa suatu negara terhadap wilayah lain dengan maksud memperluas wilayah. Imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara dan berkembang. Hakikati madhabi Najhari wa Hali Najharian pertama kali diterbitkan di Hyderabad, Deccan tahun 1298 Hijriah 1881 Masehi. Ini adalah karya intelektual Afghani paling utama yang diterbitkan selama hidupnya. Merupakan suatu kritik pedas dan penolakan total terhadap materialisme. Memaparkan pembelaan terhadap agama karena mampu meningkatkan stabilitas sosial, kejujuran dalam hubungan internasional, dan perdamaian antara kelas-kelas sosial. Yang ketiga, pembahasan tentang sesuatu yang melemahkan orang-orang Islam. Yang keempat, tipu muslihat orientalis risalah untuk menjawab golongan Kristen. Yang kelima, hilangnya timur dan barat. Yang keenam, hakikat manusia dan hakikat tanah air. Perjuangan dan pengembaraan Jamaluddin Al-Afghani berhenti sampai menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1897 Masehi. Ia dimakamkan di Istanbul. Jenazahnya dipindahkan di Afghanistan dan dimakamkan berdekatan dengan Asbadat di Kabul tahun 1945. Ibrah, Jamaluddin Al-Afghani berusaha memperbaiki akidah umat yang telah terkontaminasi dengan mengembalikan mereka ke sistem kepercayaan akidah Islam yang benar. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaknya menjaga akidah Islam yang baik dan benar, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan sebagai contoh, menghadiri majelis ilmu, berzikir, melaksanakan sholat 5 waktu, bersedekah, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendirikan Pan-Islamisme. Jamaluddin Al-Afghani memiliki tujuan, yaitu menjadikan kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, agar mereka memiliki satu pandangan hidup yang sama. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya bersatu dan menjalin hubungan persaudaraan antara umat beragama agar hidup menjadi lebih aman dan damai. Untuk melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa barat, Jamaluddin Al-Afghani berusaha menumbuhkan jiwa nasionalisme pada rakyatnya agar mereka bisa bersatu dan berhasil mengalahkan penjajah bangsa barat. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menanamkan jiwa nasionalisme, yaitu mencintai tanah air Indonesia agar tanah air Indonesia menjadi negara yang maju tanpa adanya perpecahan.